Selamat siang pemirsa, saya Siti Isneni Nur kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Satreskrim Polres Tanah amankan pelaku tindak pidana perjudian. Pemerintah Kota Pematang Siantar belum terima surat masa jabatan Wali Kota Hefriansyah. Tumpukan limbah rumah tangga hampir tutupi badan jalan di Medan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, tim Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah berhasil mengamankan 7 pelaku tindak pidana perjudian. Ketujuh pelaku diamankan dari beberapa lokasi berbeda dengan barang bukti mesin ketangkasan, uang, dan dadu. Tim Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah berhasil mengamankan 7 pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum Polres Tanah. Ketujuh pelaku diamankan dari beberapa lokasi berbeda dengan barang bukti yang diamankan, buku tafsir mimpi, dadu, uang, dan mesin ketangkasan jenis ikan-ikan. Menurut Kanit Judisila Polres Tanah dalam 3 bulan terakhir sebanyak 17 kasus tindak pidana perjudian telah ditangani. Menurut Kanit Judisila Polres Tanah dalam 3 bulan terakhir sebanyak 17 kasus tindak pidana perjudian telah ditangani. Beberapa kasus sedang dalam tahap penyelidikan dan sebagian dalam tahap persidangan. Penangkapan berdasarkan laporan masyarakat serta hasil pengembangan penyelidikan dari ungkapan. Ini kita kegiatan perseveris masalah pengungkapan kasus judi di wilayah hukum Polres Tanah Karo. Dan kita tidak bosan-bosannya menindak segala jenis bentuk perjudian yang ada di wilayah Tanah Karo. Kami mohon kepada rekan-rekan dari mass media dan masyarakat seluruh wilayah Tanah Karo agar menginformasikan kepada kami manakala masih ada bentuk-bentuk perjudian di wilayah kita, segera kita tindak. Sangat kami harapkan bantuan dari rekan-rekan dan masyarakat di wilayah hukum Tanah Karo. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, saat ini para pelaku sedang dalam pemeriksaan petugas. Para pelaku terancam pasal 303 KUH pidana tentang perjudian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu, pemirsa, polisi meringkus 2 orang pelaku curanmor yang kerap melakukan pencurian di wilayah Kabupaten Batubara. Tak hanya menyasar tempat keramaian, pelaku juga beraksi di masjid. 2 pelaku curanmor warga Serdang Bedagai ini hanya bisa pasrah saat digelandang Satreskrim Polres Batubara. Keduanya beraksi di wilayah hukum Polres Batubara dengan belasan kali melakukan pencurian dan yang menyasar di tempat hiburan jarang kepang. Tak hanya menyasar tempat keramaian, pelaku juga beraksi di masjid. Sepeda motor curian pelaku dijual seharga 2 juta hingga 3 juta rupiah. Dari penjualan tersebut digunakan pelaku untuk berfoya-foya dan membeli narkoba jenis sabu-sabu. Kapolres Batubara AKBP Ikhwan Lubis mengatakan kedua pelaku merupakan sindikat curanmor dengan menggunakan kunci palsu. Polisi juga mengamankan barang bukti 2 unit sepeda motor hasil curian. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan barang bukti lainnya. Pak, baru ini saya cabut, baru saya ambil kereta yang mau saya ambil, Pak. 11 kali, Pak, 2 kali gagal. Di mana yang gagal itu? Yang gagal di Masjid Bandar Tinggi sama ini 1, Pak. Jadi di antara 11 itu di wilayahnya Indrapura semua? Iya, Pak. Target utama kalian di mana lokasinya? Di tempat hiburan, Pak. Berapa kena jual 1, Pak? 2 juta, Pak. Jualnya kemana? Di black market, Pak. Pelaku sindikat curanmor di wilayah Batubara yang mana ada 11 TKP. Ini bahkan pelakunya bukan orang penduduk kita di sini, wilayah Tebing domisilinya, tapi berbuat di wilayah kita. Ya, jadi ini masih dalam pengembangan, yang mana curanmor ada 2 yang disita. Kemudian ini dia khusus spesialis pelakunya jam 8 malam. Berbuat ini di tempat-tempat keramaian.
dengan pakai itu ya, kunci palsu, ya. Nah, ini kuncinya, ya. Ini. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 363 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Taufik melaporkan untuk Evadena TV. Informasi berikutnya, pemirsa, ruas jalan umum di Desa Hilimbosi, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara amblas sejak 2 pekan lalu. Hingga kini belum ada penanganan dari pemerintah setempat. Hingga saat ini aktivitas lalu lintas di ruas jalan umum Desa Hilimbosi, Kecamatan Sitoluori, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara terganggu akibat kedalaman amblasnya ruas jalan mencapai 3 meter. Belum ada penanganan sama sekali dari pemerintah daerah Nias Utara pasca kejadian amblas sejak 2 pekan lalu. Ruas jalan amblas semakin dalam akibat gerakan tanah yang terus bergeser ke arah aliran Sungai Sowu. Ditambah lagi kondisi musim hujan yang tidak beraturan membuat badan jalan sepanjang 50 meter rusak. Berulang kali kondisi ini disampaikan oleh pengendara, pihak pemerintah desa dan kecamatan kepada pemerintah daerah untuk segera ditangani. Namun hingga kini belum ada respon positif. Pemukiman warga di sekitar ruas jalan dikhawatirkan berpotensi buruk bila setiap hari kendaraan terus melalui ruas jalan ini akan mempengaruhi amblas yang semakin dalam. Warga dan pengendara berharap pemerintah daerah mendatangkan alat berat untuk menimbun kedua sisi ruas jalan sebelum memakan korban jiwa. Ya, terima kasih. Ini sangat menyulitkan sekali untuk melintasinya dan kami sebagai masyarakat khususnya di Kabupaten Nias Utara ini untuk meminta perhatian pemerintah untuk membangun keadaan yang longsor seperti ini. Jangan dibiarkan terus karena ini mengakibatkan nyawa manusia. Tapi kami mohon untuk segera untuk diperbaiki dan seriuslah perhatian untuk pemerintah supaya pembangunan itu terus dibenahi dan akan dibangun supaya kita nikmati dengan semaksimal mungkin. Kalau kita lihat juga ini sangat kondisi yang sangat parah sekali yang bisa layak untuk dilintasi oleh masyarakat. Haugo Manusega melaporkan untuk Evadena TV. Pemerintah Kota Pematang Siantar belum terima surat masa jabatan Wali Kota Hefriansyah. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, beredarnya informasi Wali Kota Siantar akan menjabat hingga akhir masa jabatannya pada Februari 2022 mendatang. Kepala Bidang Tata Pemerintahan Kota Pematang Siantar belum menerima surat tertulis dari Kementerian Dalam Negeri. Hefriansyah, Wali Kota Pematang Siantar, dikabarkan akan tetap menjabat sebagai Wali Kota hingga akhir masa jabatannya di tahun 2022, meski Kota Pematang Siantar telah memiliki Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada Pilkada 9 Desember 2020 lalu. Masa jabatan Wali Kota Pematang Siantar Hefriansyah menjadi perbincangan publik pasca pengusulan nama Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih oleh DPRD Pematang Siantar. Belum diketahui kapan Wali Kota terpilih dilantik sebagai pasangan kepala daerah baru, karena belum jelasnya akhir masa jabatan Hefriansyah sebagai Wali Kota Pematang Siantar. Terkait hal ini, Kepala Bidang Pemerintahan Tito Nica Zendrato mengaku masih menunggu surat tertulis dari Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah Kota Pematang Siantar telah berkonsultasi dengan Biro Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sampai sekarang kami belum ada terima surat dari Kemendagri ataupun dari provinsi, Pak. Masih melalui dari info dari media. Itu kan nggak bisa kami jadikan dasar. Sebelum ada tertulis dari Kemendagri. Nah, itu. Jadi sampai saat ini belum ada menerima surat salinan seperti itu, Bang. Ya, kalau terkait dengan pemberitaan yang di media itu nggak bisa kami berikan tanggapan, kan karena itu kan pemberitaan di media. Yang jelasnya kan kami harus menunggu secara tertulis lah dari Kementerian. Mungkin petunjuk tertulisnya, Bang, dari Kementerian Dalam Negeri melalui Provinsi Sumatera Utara. Karena kan tetap itu berjenjang. Karena kan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu.
Pentanius Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, habiskan uang negara hingga miliaran rupiah. Pembangunan Stadion Sang Nawaluh yang kurang perencanaan terkesan mangkrak. Anggota DPRD Kota Pematang Siantar dari Komisi 3 akan mengadakan rapat dengar pendapat dengan dinas terkait. Beginilah kondisi gedung Stadion Sang Nawaluh yang berada di Jalan KS Tubun, Kelurahan Sukadamai, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, mangkrak dan menghabiskan uang negara hingga miliaran rupiah. Bangunan yang rencananya sebagai stadion sepak bola kebanggaan Kota Pematang Siantar terus mengalami kerusakan walau belum pernah difungsikan pasca pembangunan. Kondisi yang sangat memprihatinkan terlihat di seputaran lokasi. Sejumlah fasilitas stadion tampak rusak dengan beragam puing yang berserakan. Sebagian kaca pecah, plafon runtuh, cat mengelupas, beberapa kusen hilang dari tempatnya dan keramik di dalam kamar mandi berpecahan. Selain itu, kondisi lapangan diselimuti rumput yang semak dengan ketinggian 1 meter. Tidak terlihat sedikit pun aktivitas pembangunan. Anggota DPRD Kota Pematang Siantar dari Komisi 3 Astronot Nainggolan dalam hal ini mengatakan akan melakukan rapat dengar pendapat dengan dinas terkait untuk mempertanyakan pembangunan stadion karena terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat. Perencanaan pembangunan yang kurang matang dan amburadul ini seharusnya dipertimbangkan apakah pembangunan ini menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Pematang Siantar. Itu sudah kita lakukan. Di awal tahun 2020 kita sudah review itu di RDP dengan PUPR di Komisi 3. Kami sudah pertanyakan tentang itu. Kebetulan saya yang bertanya langsung tentang itu dan yang mengevaluasi itu. Di dalam RDP itu juga kami minta sebenarnya mana gambar grand design-nya yang sampai sekarang juga tidak pernah diberikan. Nanti di dalam RDP di Komisi 3 kita akan kembali pertajam itu. Kita akan kembali pertanyakan itu. Walaupun saya tahu pasti kendala yang utama adalah soal anggarannya. APBD kita tidak begitu cukup untuk membiayai segala pembangunan yang ada di Siantar ini. Hanya saja harusnya itu sejak awal dipikirkan. Harusnya itu sejak awal dipertimbangkan ketika memulai pembangunan stadion itu sendiri. Sehingga tidak terkesan mangkrak. Sekali lagi saya bilang, inilah bukti perencanaan pembangunan yang tidak matang dari awal, sehingga terjadi seperti ini. Pentanius Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, puluhan badan usaha di Labuhan Batu, Sumatera Utara tidak patuh terhadap jaminan sosial kesehatan terhadap pekerjanya. Hal ini diketahui saat rapat koordinasi antar stakeholder yang berlangsung secara virtual terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan pada semester pertama di tahun 2021. Kejaksaan Negeri Labuan Batu melakukan rapat koordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan beserta unsur pemerintah daerah Kabupaten Labuan Batu dan Labuan Batu Utara secara virtual terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha dalam memberi jaminan sosial masyarakat. Terkait pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan badan usaha dalam memberi jaminan sosial kesehatan para pekerjanya. Pada semester pertama tahun ini, terdapat 36 badan usaha tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Dan 38 badan usaha menunggak iuran BPJS Kesehatan. Kepala Kejaksaan Labuan Batu Kumaidi, selaku Ketua Forum menjelaskan, pihaknya melalui Jaksa Pengacara Negara berwenang melakukan upaya-upaya hukum terhadap badan usaha yang tidak mendaftarkan karyawannya menjadi peserta BPJS Kesehatan dan menunggak melakukan pembayaran iuran BPJS melalui surat kuasa khusus atau SKK dari BPJS Kesehatan. Pada tahun 2020 lalu, pihaknya telah menyelesaikan 5 SKK yang terdiri dari 4 perkebunan dan 1 restoran. Ada beberapa sanksi pidana. Itu bisa dilakukan dengan cara BPJS Kesehatan melaporkan kepada Kejaksaan Negeri, dalam hal ini membuat SKK kepada Kejaksaan. Kemudian dari dasar SKK tersebut, surat kuasa khusus, nanti kami akan memanggil para pihak terkait
Walaupun itu di situ ada sanksi dendanya, tapi juga sanksi pidananya, tapi juga kami akan tetap berupaya secara persuasif untuk mereka memenuhi kewajibannya. Itu. Jadi peran kejaksaan di situ adalah apabila terjadi permasalahan pelanggaran terkait dengan pendaftaran BPJS, tidak memberi data yang benar para pelaku usaha tersebut terhadap karyawannya, jumlah pegawainya, maka itu ada sanksi pidananya dan kejaksaan bisa berwenang untuk melakukan langkah-langkah penegakan hukum. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sering timbulkan banjir dan mengeluarkan aroma bau tak sedap. Berbagai jenis limbah rumah tangga menumpuk dan hampir menutup badan jalan hingga drainase. Kurangnya kesadaran masyarakat membuang sampah sembarangan membuat hal ini terus terjadi di sejumlah titik kota Medan. Berbagai jenis tumpukan limbah sampah rumah tangga sengaja dibuang sembarangan ini hampir menutup badan jalan alternatif di kawasan Jalan Rumah Potong Hewan, Kecamatan Medan Deli, Sumatera Utara. Hampir 100% sampah plastik sengaja dibuang sembarangan, khususnya warga yang diduga tinggal di dalam gang atau tak terjangkau truk sampah petugas kebersihan hampir di 21 kecamatan di Kota Medan. Meski kebijakan untuk mengurangi sampah plastik ini telah disosialisasikan dan diberlakukan, namun sebagian warga belum mengetahui kebijakan pemerintah untuk menanggulangi sampah plastik dan kemasan botol plastik yang dibuang sembarangan telah menutupi badan jalan alternatif di Medan dan Deli Serdang. Camat Medan Deli mengatakan sampah sengaja dibuang sembarangan dan selalu memanfaatkan malam hari serta subuh ini sempat membuat repot petugas kecamatan untuk membersihkan sampah dan menjaga titik lokasi yang menjadi tempat pembuangan sampah sembarangan. Itu yang sering buang di tengah-tengah pagi, tengah malam, hampir mendekati subuh, jam-jam begitulah dibuang. Namun upaya ini nanti akan kami lakukan pembersihan, ya karena kami kan di sini ada kegiatan gotong royong masal yang titik fokusnya untuk sampah liar kayak gini. Kami siap lakukan setiap hari Rabu dan Sabtu seminggu 2 kali. Itulah titik fokus yang akan kami lakukan. Gitu. Jadi itu, kalaupun kami jaga, nanti kalau yang jaga sudah nggak ada, orangnya buang sampah karena ini selalu diintip aja. Kapan mau nggak ada yang jaga, dibuang. Karena memang masyarakat juga pemilik tanah juga udah keberatan. Gitu. Karena ini kan bukan jalan, ini hanya jalan lintas, bukan jalan utama. Dan buangnya pada tengah-tengah jalan karena ini berada di sisi tol. Masih minimnya kesadaran masyarakat membuang sampah sembarangan dan tidak terjangkau armada truk sampah milik petugas kebersihan membuat kejadian ini terus terjadi dan akan berdampak pada lingkungan kotor serta menyebabkan banjir. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, sebanyak 50 orang petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Pematang Siantar menerima vaksin tahap 2 untuk pelayanan publik. Dengan adanya vaksinasi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 di lingkungan lapas. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Pematang Siantar yang berlokasi di Pematang Raya, Simalungun, Sumatera Utara kembali mengikuti vaksinasi COVID-19 tahap 2 dosis kedua untuk pelayanan publik pada 17 Maret 2021. Sebanyak 50 orang petugas menerima vaksin Sinovac oleh petugas vaksinator Dinas Kesehatan Simalungun setelah 14 hari sebelumnya telah menerima vaksin dosis pertama pada Rabu tanggal 3 Maret kemarin. Kalapas Narkotika kelas 2A Pematang Siantar E. Prayermani terlebih dahulu diberi vaksin, kemudian diikuti para pegawai lapas lainnya. Para petugas lapas menjadi salah satu prioritas penerima vaksin karena merupakan pelayanan publik yang bersinggungan dengan masyarakat luas. Setelah menerima vaksin, Kalapas Narkotika kelas 2A Pematang Siantar menyampaikan apresiasinya kepada Ketua Satgas COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragi
atas perhatian yang diberikan kepada pihaknya dalam rangka pemberian vaksinasi. Vaksinasi yang kedua setelah 2 minggu sebelumnya kita laksanakan, dan hari ini adalah puncaknya. Jadi yang kedua ada 50 petugas yang itu divaksin dalam tahap kedua ini. Jadi data yang pertama sama dengan data yang kedua, dan harapan kami dan juga ucapan kami, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Malungun, Bapak Dian Serabi untuk yang sudah berkenan memberikan fasilitas maupun kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi saya atas nama pimpinan Lapas Narkotika seluruh Raya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Malungun. Dengan telah divaksinnya para pegawai lapas, diharapkan semangat mereka melaksanakan tugas di tengah pandemi COVID-19 semakin meningkat. Dosis Simarmata melaporkan untuk Evadina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Siti Isnaninur mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.